Orang Bugis bilang seke kikirgala paku jambatang. Pelit. Tidak ada orang senang itu pelit, Bu. Saya tanya, ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang dirut yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Itu tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia tidak suka rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Itu jeleknya itu sifat pelit. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada gunanya ceramah kalau seperti ini, kalau lewat nanti itu celengan, tidak terisi. Masjidnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti karpetnya. Begitu kita sujud, bengkak di sini. Kenapa? Digigit semut. Muadzinnya orang tua sudah pensiun. Azannya 4 kali tarik napas. Hayya assalam. Orang bakal malah jengkel. Itu lagi yang ngazan, itu lagi yang ngazan. Kemudian panas. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat. Kata anak muda, enggak usah ke masjid bikin takut-takut itu Pak Ustaz. Ada juga Ustaz begitu, pasti pensiun. Ketika pensiun, teman Pak doakan kita. Jangan harap dia doakan kita cepat pensiun Pak, dia ganti. Coba lihat kalau ada meninggal. Kita kan semua punya grup WhatsApp kan? Coba kalau ada meninggal. Jangankan Pak baca doa, ketik doa saja dia malas. Jangankan baca Al-Fatihah, ketik doa saja malas. Apa dia kirim? Al-Fatihah. Dia tidak baca Al-Fatihah itu. Begitulah nasib kita nanti. Siapa yang kita harapkan doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Ini ibu-ibu yang warna-warna ungu. Saya tidak tahu kenapa disebut warna janda. Nah, melayani pasien jadikan amal. Gimana caranya? Kami ini pasien, Bu. Kalau ditangani perawat, ditangani dokter dengan akhlak, itu kesembuhan sudah 50%. Kita sudah termotivasi untuk sembuh. Karena menganggap pekerjaan itu adalah gaji. Coba kalau pekerjaan adalah dan amal, maka ibu pasti akan memperbaiki pelayanan. Kenapa? Karena kita anggap inilah sedekah saya kepada sesama manusia. Tidak ada air. Saya jadi korban pernah, Bu. Maka lain kali Bapak Ibu periksa air dulu. Siapa tahu sudah terlanjur, tidak ada air. Wah, terpaksa itu hari saya keluar begini. Apa yang salah kalau begini, kalau ada saldonya? Pengurus masjid. Kadangkala saldo kas, keran rusak. Pengurus masjidnya 25 orang. 1 keran rusak, tidak ada yang ganti. Maka selesai nanti ini, kalau ada uang terkumpul, pembangunan masjid tuntas, manajemennya harus profesional. Bagaimana orang mau ke masjid? Ceramahnya bikin pusing kepala Pak. 13 kesalahan-kesalahan orang berjamaah di masjid. Kenapa kesalahan orang berjamaah di masjid kok? Kenapa bukan judul ceramahmu kesalahan orang yang tidak berjamaah di masjid? Ada juga penceramah begitu, seolah-olah dia panitia hari kiamat. Kerjaannya ceramah, bid'ah saja kerjanya. Imamnya lagi dapat imam yang membalik sunnah-sunnah Nabi. Ada juga itu imam begitu Pak. Sampai di Jakarta uang 100 juta dia pakai narkoba. Begitulah penghormatan kita sama artis. Begitu kita undang ulama, tidak dijemput Pak. Yang ketawa, saya suruh sini. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, Allah tidak melarang kita kaya. Allah larang kita bakil, pelit, dedekut. Orang Bugis bilang seke kikirgala paku jambatang. Pelit. Tidak ada orang senang itu pelit, Bu. Ada 80 saja paling gagah mau kok. Malilu no. Pembantumu kok kira istri. Iya. Ayo. Hati-hati. Baju jangan itu juga dipakai menjudi. Itu dipakai mencuci. Itu dipakai memasak. Itu dipakai ke sawah. Itu juga pakai tidur. Itu dipakai ke toilet. Pakai lagi sholat. Salah. Tapi tidak. Bukan salah. Tapi membuktikan Bapak tidak serius menghadap kepada Allah. Usaha kalau utama kita sampajak. Selera wajutta. Khusus ketemu dengan Allah. Bahkan makannya bitta.
batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kapereko. Kodema sampaja makanya Nabi tak kapereko. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekedar tidak percaya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar kau ucapkan syahadat, kau yakin tentang dua kalimat syahadat, tapi kau tidak sholat, kata Nabi, kau kafir. Berapa yang disebut satu hari neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kode mas sampaja subuh nak bos, sieso ko itu no ko neraka. Siagi asa sieso, si 10 tahun lino. Jadi kalau 5 kali tidak sholat satu hari semalam, 5.000 tahun kalian dibakar api neraka. 5.000? Ada di sini 150 tahun umurnya. Ini Ustaz Dasat Latif. Sejarah perjalanan hidup saya tidak pernah sekolah pondok. Tidak pernah masuk hafiz. Tidak pernah hafal Quran. Saya SD, SMP, SMA. SMA ku jurusan fisika. S1, S2, S3 komunikasi. Pak Bupati. Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati bupati? Kalau kau kan tidak bisa kau nasihati bupati. Kalau saya marah, biar ini marah saya pulang nanti selesai. 30 tahun sholat tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup. Kenapa? Karena kita main-main sholat. Allah. Ya kena buti ihdinas sirat. Ada orang sholat kayak ndak semangat. Pada tuh dia namandret. Kayak orang tidur. Allah. Itu ketemu Allah begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Biga fagur kuma sampahnya makeju cilaka. Kau ketawa karena ku bayangkan dirimu sendiri. Oh, sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat standar samping. Pada cengi bos. Ada juga sholat kul-kul. Kau mas sampahnya lagi. Kul-kul bila baca. Malas itu apa tuh? Allah. Kalau ada yang bilang susah masuk surga, salah kundi. Masuk sata masuk surga Ustaz, salah kok. Ya roh masuk saya mata neraka. Susah masuk surga, tidak. Yang susah masuk neraka. Kenapa bisa Ustaz? Judi. Bayar atau gratis? Bayar. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Berzina bayar atau tidak? Bayar. Korupsi, ditangkap polisi. Semua itu pintu masuk neraka. Dibayar Pak. Berjamaah, gratis. Puasa, gratis. Ngaji, gratis. Pengajian, gratis. Zikir, gratis. Naik haji, kalau mampu. Mampu Pak kok. Dan itu semua mengantar kalian masuk ke dalam surga. Maka dari sekalian Bapak Ibu, ayo, hidupkan sholat jamaah. Deh, masa nyawai Pak. Padahal Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau untung. Kalau tidak 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi baik ini Pak Bupati, baik. Begitu beliau tahu meskipun tidak diundang secara resmi, beliau tahu ada Ustaz Dasat Latif, jam 5 kasihan dia sudah tunggu saya. Menunggu ulama bukan artis. Bagus ini Pak Bupati. Alhamdulillah. Karena maki Pak Bupati. Kalau tadi kita bilang jam 9. Kalau mau maki jalan maki. Karena beginilah risikonya jadi bupati. Banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi, jangan lagi bilang, oh Pak Bupati tinggalkan. Tidak. Di tempat lain juga dibutuhkan. Semua punya masalah. Pak Andi, ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustaz Dasat, banyak masalah Pak. Diundang ceramah, ditinggal mobil.
di tengah hutan. Diundang ceramah, berapa jam naik speed? Paling 2 jam, paling lama 3 jam. Ternyata 9 jam. Diundang ceramah, Ustaz aja dulu nah yang bayarkan tiket, nanti kami ganti. Sudah kita pulang, tidak ada ganti-ganti tiket. Semua itu masalah.